Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur kita bisa beribadah. Tetap ya di hari pertama dalam minggu yang ke depan yang kita jalani, yang sudah selesai dari finish. Itu kehidupan yang luar biasa. Mana ada ya kehidupan startnya dari finish. Karena Tuhan sudah selesaikan sempurna semua. Ya, pastor tadi sampaikan bahwa dia dapat dari Tuhan sebagai gembala. Ya, bagaimana gembala itu memelihara ya domba-domba. Nah, tapi kan di dalam kitab Yeskiel, kita langsung aja mulai ya. Melihat bahwa domba-domba gak terpelihara karena gak diberi makan rumput hijau. Ya, bukankah ya mulai dari 2b Yeskiel 34. Domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu ya, feed my lamb, ya, feed my sheep, kalau Tuhan bilang sama Petrus. Ya, berikan gembalakan rumah tuh ya, my lamb. Itu yang Tuhan kerjakan semua. Nah, selanjutnya bagian nomor 3, kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Ayat 5, dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang buas ya, binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. Kita tahu ya, kalau kita nggak makan rumput hijau, malah makan batu, pasti terserak. Cuman pastor mendapat kalau gembalanya sendiri aja sakit gimana? Gembalanya aja lemah gimana? Ya, karena itu kita diberikan di gereja, church itu otoritas. Ya, power, kuasa, urapan harus kita punya dengan hanya apa? Hanya menerima. Ya, bukan tuntutan. Tadi makanya dikatakan domba-domba kalau dituntut udah jatuh, dipukulin lagi, dipatahin kakinya. Karena ada cerita seperti itu. Ya, dipukulin. Ya, berserak. Yang sakit-sakit, yang lemah-lemah, yang hancur-hancur. Ya, jadi Tuhan Yesus lihat Israel seperti kawanan domba yang tidak bergembala kan. Nah, tapi sekarang tidak lagi. Ya, jadi tadi juga pastor sampaikan ya, dari 5 jawatan. Kalau jawatan yang nabi itu kan selalu kata Tuhan. Nah, itu kita juga hati-hati ya. Karena kalau di nabi-nabi di perjanjian baru, yang pertama adalah memuliakan Tuhan, bukan dirinya. Jadi kalau saya sampaikan ini kata Tuhan, hanya memanipulasi atau mau melakukan apa tadi ya, dominasi gitu ya, itu dikatakan sihir dalam gereja tentu saja ya. Nah, Tuhan katakan gini supaya apa? Supaya memanipulasi. Nggak begitu ya. Pertama, memuliakan Tuhan Yesus nggak. Kita dengar gembalanya ya, itu baru bisa dombanya makan. Yang kedua dikatakan hanya konfirmasi. Nah, ini penting saudara. Jadi sebenarnya apa yang saudara dengar di dalam hati saudara tuh udah ada gini. Iya ya, yes. Misalnya saya bilang gini, Yesus itu udah selesaikan sebenarnya. Segala sesuatu, penderitaan kita sudah ditanggungnya. Kesengsaraan kita sudah dipikulnya. Saudara, sebenarnya di dalam hati saudara tuh ada konfirmasi. Iya ya. Segala dosa kita sudah diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Sebenarnya di dalam hati saudara tuh yes gitu. Nah, pastor sampaikan tadi
Cuma di pikiran, itu, ya tapi nanti enak aja orang dosanya diampuni. Nanti dia bikin dosa. Nah, seperti itu di pikiran sebenarnya. Di hati, yes. Ya, di pikiran atau di kepala, but gitu. Tapi. Nah, itu kita memiliki firman. Makanya saudara dengar firman tuh, dengar, baca firman, baca. Ya, seperti kaki di ruang atas dicuci kakinya tuh, bersih dari debu-debu. Itu relnya. Kalau kereta itu relnya. Kita memiliki lokomotif, keretanya power. Tapi di dalam rel, di tracknya. Nah, itu konfirmasi juga dengan firman. Kita difasilitasi, saudara. Sebagai gereja. Walaupun kita sekarang gereja online seperti ini. Ya, ada otoritas, sama-sama katakan otoritas, urapan, power, kuasa. Kita nggak lemah, saudara. Tuhan mengembalikan hal itu kepada kita itu secara legal, lewat finish work, lewat pekerjaan yang sempurna. Amin. Ya, jadi karena kebenaran satu orang, semua benar. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Ya, kan awalnya semua orang berdosa karena satu orang berdosa, Adam. Maut berkuasa, reign. Kita sekarang karena satu orang, Yesus, kita menerima kelimpahan kasih karunia, kebenaran hadiah. Kita reign in life, berkuasa dalam hidup. Saudara, begitu sederhana sebenarnya. Tersedia semua fasilitas itu. Dalam pandang aja Yesus. Oh iya, udah diselesaikan ya. Saya punya kuasa ya. Injil itu adalah kuasa. Firman. Power. Yang menyelamatkan saya. Selamatan tentang apa? Tentang segala hal, segala aspek dalam kehidupan kita. Itu urapan. Ya, kita diurapi. Hikmat. Favor. Luar biasa ya. Dan otoritas, reign in life, berkuasa dalam hidup, bukan pecundang. Sama-sama katakan bukan pecundang. Ya, pemenang, lebih daripada pemenang. Dalam segala hal, saudara. Pokoknya apapun, nyatakan dulu aja. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saudara mau bilang, saya adalah pemenang, lebih daripada pemenang. Nyatakan. Ya, saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasihi. Nyatakan. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Sekarang ini. Nyatakan. Dalam keadaan apapun sekeliling. Kita punya terang. Terserah kalau mau Mesir sekelilingnya gelap. Kita punya terang. Kita punya otoritas. Apalagi kenapa kita bisa bicara gini? Karena 2024 kita hidup di ruang atas. Akan banyak penyingkapan yang baru. Yang percaya katakan amin. Ya. Tadi pastor juga singgung ya kan, Daud aja yang hidup di dalam perjanjian lama tapi memiliki mentalitas perjanjian baru. Ya. Old Covenant, ikatan perjanjian lama itu tentang pengetahuan akan dosa. Ya. Intinya juga kalau diperas, kasihnya manusia, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu tentang self, diri. Ya, tapi ikatan perjanjian baru apa tuh? Kalau pastor bilang klausa utama perjanjian baru, segala dosamu dan segala pelanggaranmu sudah kuingat. I remember no more. Aku tidak mungkin mengingat dosa-dosa dan kesalahanmu. Kamu mengasihi karena saya lebih dahulu mengasihi kamu. Amin. Ya, jadi kita tinggal rest di dalam perjanjian baru ini, di dalam finish work ini. Duduk, diam, menanti. Kalau nggak kejadian gimana Pak Melki? Emang kalau panik, sibuk, khawatir, terus jadi kejadian gitu? Enggak, saudara. Ya, saudara dimakmurkan bahkan. Di kayu salib finish work.
Ya, dia kaya, punya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya, rela jadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Mana tuh 2 Korintus 8 ayat 9. Reign in life, berkuasa dalam hidup. Ya, karena kamu telah mengenal tuh kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Udah ada legal standingnya. Legal standing apa? Dasar hukumnya yang sah. Ya, bahwa iya, oleh karena kamu, bukan karena siapapun, bukan karena malaikat atau karena apapun, karena kamu menjadi miskin. Ya kan saya udah bilang, dia langit di atas segala langit, bumi dengan segala isinya milik Tuhan Yesus semua. Rela jadi miskin. Pakaiannya aja apa? Dibagi-bagi, dirobek artinya kan. Jubahnya diundi, ditelanjangi artinya. Sekalipun dia kaya, rela. Ya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara melihat itu aja selesai, saudara, masalah keuangan saudara. Ya, pastor tadi juga sampaikan, bukan maksudnya semua jadi konglomerat gitu ya. Bukan salah mau jadi konglomerat kayak apapun juga. Ya, tapi saudara dibuat rich, jadi kaya. Rich tuh berlimpah-limpah supply dan masih banyak sisa. Sama-sama katakan, saya menerima berlimpah-limpah supply dan masih banyak sisa untuk jadi berkat. Amin. Saudara mulai dari apa? Ya, saudara terima. Karena Bapa beri kebenaran hadiah ini, ya jangan, tadi disinggung ya, ini orang Asia, orang Singapura juga sama. Ya, kalau dikasih nih kue nih, enggak gitu ya, supaya jangan kelihatan mau gitu. Ya, kalau orang bule katanya, kalau nggak dikasih, kalau dibilang enggak, ya berarti enggak. Kalau orang Indonesia katanya atau orang Singapura, enggak tuh maksudnya iya, supaya dipaksa gitu. Nah, kita nggak bisa begitu, saudara. Kita harus responsif gitu. Amin, Tuhan, terima. Amin. Ya, ada kecenderungan gitu kan. Harus kayak dipaksa-paksa gitu. Ayolah nih, supaya nggak kelihatan pengen gitu. Padahal hatinya ingin. Ya, kesadaran kita bahkan sebaliknya terus-menerus, sama-sama kata terus-menerus menerima kelimpahan kasih karunia, kebenaran hadiah. Kesadaran kita tuh kesadaran hadiah. Gift, grace, hadiah. Itu kesadaran kita. Ya, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya berkuasa dalam hidup karena menerima. Sama-sama katakan menerima. 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 Ya, makanya iblis nggak suka saudara berkuasa dalam hidup. Dia sangat menyerang tuh. Ya, berita-berita seperti ini. Pastor bilang pengalamannya, ya dia habis diinin orang ya, dikata-katain. Sama kan kayak Yesus. Kamu sebenarnya mau bunuh saya, kenapa sih alasannya? Tanpa alasan, karena saya berbuat baik katanya. Ya, saudara lihat, maaf kata, istilah bukan maaf kata, nggak perlu maaf ya. Pastor Pins bikin apa? Bikin kejahatan apa? Dia memberitakan terang kabar baik. Dan orang mengatai-ngatainya sebagai penyesat gitu. Aneh kan? Nah, tapi nggak ada masalah, tetap beritakan. Sama-sama katakan tetap beritakan. Ya, karena ketika kita berkuasa dalam hidup, reign in life, hidup dan berkuasa bahasa Indonesia, tapi berkuasa dalam hidup, reign in life, dosa nggak berkuasa maksudnya. Penyakit nggak berkuasa. Kemiskinan nggak berkuasa. Kerusakan apapun tidak berkuasa dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, kita terus disingkapkan sekali lagi duduk di ruang upper room ya, ruang atas. Nah, kita tekanannya malam ini tentang urapan. Sama-sama katakan urapan.
Nah, itu ada di local church, ya, gereja lokal. Ya, gereja lokal kita, saudara bilang, Pak Melki, saya nggak bisa ibadah online gini, gereja lokal. Dimanapun saudara, silakan. Ya, tapi bagi saya, ya gereja tanpa tembok ya seperti ini misalnya. Tapi bukannya berarti nanti nggak ada gereja yang kita hadir bersama-sama. Nah, itu kita mengadakan Holy Communion, ya, memecah-mecahkan roti bersama-sama. Itu yang apa yang dinyatakan, ya, itu tuh apa buka. Pada hari pertama dalam minggu itu. Jadi kalau tulisan di Alkitab tuh pada hari pertama dalam minggu itu, orang Yahudi kan hari pertamanya adalah hari Minggu. Dia hari Sabatnya, restnya hari Sabtu. Kerja, dia rest. Kalau kita di Perjanjian Baru, rest dulu. Dan Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia kemuliaan. Amin. Saudara, itu hidup yang luar biasa, ya. Lord's Day. Lord's Day, harinya Tuhan, hari Minggu. Kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, saudara lihat kan? Ya, Paulus berbicara dengan saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Nah, kita lihat lagi nih, ya, bahwa di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Jadi walaupun dibilang sampai jauh malam, gelap, keadaan gelap, sekeliling gelap, tapi di ruang atas itu banyak lampu. Ya, makanya kalaupun secara fisik, kalau saya ada ruang gereja, saya maunya terang, bukan gelap-gelapan. Zaman sekarang banyak gereja ya bikinnya gelap, ya. Saya nggak tahu kenapa begitu. Ya, karena buat ini lighting mungkin. Tapi bagi saya di ruang atas itu terang. Ya. Dan itu menggambarkan bahwa hidup kita ke depan ini jaminan dengan pengurapan itu. Sekarang kita terima nih pengurapan melalui firman. Kita Senin, Selasa, Rebo, Kamis nggak ada jalan gelap, saudara. Nggak ada jalan buntu, nggak ada jalan putus asa. Kenapa? Kita dibekali. Kita udah disuplai. Amin. Ya, many lamps. Dalam terang kita melihat terang. Mazmur 36 ayat 10. Sebab padamu ada sumber hayat. Pada Yesus, pada firman, nafas hidup, ada sumber hidup. Tuh, sumber hayat. Yesus datang supaya saudara saya beroleh hidup. Bukan mati. Yang mati hidup. Nanti kan kita lihat, dengarkan, Eutikus, kemakmuran atau prosper itu, atau disebutnya Eutikus itu namanya fortune, ya, good fortune, keberuntungan. Mati dia jatuh. Nanti kita lihat, ya. Tapi di dalam padamu ada hidup. Dan di dalam terangmu kami melihat terang. Saudara, ini ajaib, saudara. Kalau saudara dan saya duduk diam dekat kaki Tuhan, dengar firman, Injil, gospel, good news, kabar baik yang adalah kuasa, power, yang adalah terang. Kalaupun apa yang disampaikan seolah-olah nggak nyambung dalam kehidupan saudara, tapi di dalam terang saudara melihat terang. Ya, pastor selalu sampaikan, ya, kalau dia kuncinya jatuh misalnya di bawah ranjang, gelap kan di bawah ranjang, di center, pas di center, oh ada sisir, ada jepit. Maksudnya ketemu yang lain. Nah, Eutikus karena dia duduk di jendela perbatasan katanya antara dunia dan terang, ruang atas, ya, dia jatuh, saudara. Ya, sebelum itu kita tahu, ya, bahwa gereja itu ada terang. Ya udah, ya, tadi kita lanjut Kisah 20 ayat 9 sampai 10. Ini review yang beberapa minggu lalu memang. Seorang muda bernama Eutikus, ya, prosperous, nah arti namanya kemakmuran, good fortune, duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara. Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Ini dia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Dari tingkat ketiga, ya, ruang atas.
Ya, nah, di dalam ruang atas ini kita terus menerima penyingkapan ya, penyingkapan saudara. Sehingga diangkat orang dia sudah mati. Nah itu dia tuh teralihkan ya. Ya kalau pastor tadi sampaikan duduk di jendela itu sambil googling katanya. Ya. Terus ntar ngeliat keluar teralihkan gitu. Ya kita juga walaupun kita duduk di depan komputer seperti ini, kalau saya juga kebaktian dari depan TV, jangan teralihkan. Bisi mati. Ya tertidur, jatuh dari lantai tertinggi, ya lantai tinggi. Nah, nanti kita lihat ya bahwa dia dibangkitkan ketika Paulus mendekap dia, dipeluk didekap. Ya, tapi Paulus turun ke bawah, merebahkan diri ke atas orang muda itu. Jadi, pewayan yang pertama kita lihat dipeluk, didekap. Ya, embrace. Mendekapnya dan berkata jangan ribut sebab ia masih hidup. Nah, itulah kaitannya tadi gembala itu pemelihara domba. Ya, kita ditaruh di dadanya Yesus. Ya, bukan memberi penyakit kepada domba atau bahkan disakiti. Ya ada kemarin juga yang menyampaikan pain katanya. Oh Tuhan nggak kasih penyakit, tapi Tuhan izinkan pain. Ya kalau dikaitkannya misalnya sekarang kita taruh tangan kita di api, kita kerasa panas. Ya kalau nggak kerasa namanya cacat saudara. Bukan itu maksudnya. Tapi hidup dengan duka, dengan luka, sakit hati, benci. Enggak begitu saudara, kita juga ditebus dari itu. Ya penyakit dan sakit dan penyakit kita ditanggung oleh bilur Yesus. Ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Makanya tadi juga disampaikan Daniel, Sadra, Mesa, Abednego di Babel. Karena dia memilih tidak menajiskan diri dengan makanan-makanan orang Babel. Pada waktu itu penyanyian lama ya begitu. Itu artinya fokus Tuhannya ya. Dia lebih segar. Ya, better looking. Perawakannya lebih baik. 10 kali wiser dari orang-orang dunia. Dunia punya knowledge, tapi kita punya wisdom. Ya. Kemampuan untuk mengetahui. Orang bilang ada intuisi. Green light, red light, ya lampu merah, lampu hijau, ada tuntunan. Amin. Ya, makanya pertanyaannya itu kan good fortune itu si Eutikus itu kenapa mati? Ya, kenapa gereja kehilangan ini? Kehilangan anak-anak muda ya sebenarnya. Nah sekarang kan pertanyaan gimana anak-anak muda ini jadi percaya, mempunyai keinginan akan Yesus. Ya, yang pertama ya judulnya tadi embracing, dipeluk. Ya belajar lah, saya juga belajar ya. Peluk mereka katanya, secara fisik. Ya, dunia pikir lakukan baik, lakukan baik. Padahal percaya benar, percaya benar. Karena percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar. Kita percaya. Kenapa? Alasan kenapa Tuhan mau kita sehat. Karena Tuhan menciptakan kita begitu. Tuhan nggak menciptakan Adam, Hawa sakit. Ya, tapi Pak ada orang diciptakan lahir cacat gini gitu. Nggak begitu pada mulanya. Ya, Tuhan mau kita tidak mati. Tujuan Yesus datang aja supaya kita boleh hidup dan berenya dengan segala kelimpahan. Itu tujuan Yesus datang. Yohanes 10 ayat 10. Jadi saudara lihat, kita tuh memiliki perspektif yang beda dengan dunia sama sekali. Ya kalau orang dunia bahkan bilang Tuhan itu kalau alam indah gitu ya, wah ini Mother Nature katanya. Mother Nature yang menciptanya luar biasa ya.
Tapi kalau bencana, oh ini act of God gitu. Perbuatan Tuhan. Jadi udah ada insting manusia tuh menyalahkan Tuhan gitu. Hal-hal yang buruk, act of God. Apa tuh? Pekerjaan Tuhan. Kalau bencana. Kalau indah, Mother Nature. Nah kita menyadari ya, nggak begitu. Tuhan bilang maut musuhnya. Musuh yang terakhir bernama maut sudah dikalahkan. Ya buat kita melihatnya seperti itu. Ya makanya tadi dikatakan Paulus memeluk dead body. Ya si Eutikus yang udah mati itu, tubuh yang mati itu. Saudara ngomong-ngomong gak ada yang lebih parah daripada kematian kan? Mati udah paling ujung deh. Mau sengsara mau apa ujungnya mati gitu. Gak ada yang lebih parah. Tapi ketika dipeluk itu dilepaskan antitoksin katanya. Nah ini suatu rahasia yang disingkapkan. Ya kita memeluk anak-anak kita, embrace, ternyata melepaskan antitoksin. Ya praktek. Setiap hari dipeluk, sesuatu terjadi. Ya minimal kesembuhan dari penolakan. Amin. Nah itu kalau gereja bisa menikmati itu pengurapannya naik, tambah. Nah kita lihat nyambung ke Elisa ya. Dua-duanya ada anak mati, anak muda yang mati. Elisa penerusnya Elia double portion. Double pengurapan. Tapi kita lihat Elia dulu di Sarfat ya. Anak janda yang mati. 1 Raja-Raja 17 ayat 17. Sudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi, mati. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apa maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Nah ini yang tadi saya bilang. Ya insting manusia itu menyalahkan Tuhan. Kan abdi Allah dia bilang. Untuk ingatin kesalahan. Nah itu insting manusia. Bahkan kalau khotbah tentang kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, favor Tuhan, itu dibilang, itu bukan makanan keras katanya, makanan lunak, susu. Padahal dia nggak ngerti. Ya, maunya mengingatkan kesalahan. Wah, marah-marahin. Dosa, tegur dosa. Itu baru keren tuh khotbah kayak gitu. Malah orang jatuh dalam dosa. Fokus dosa tidak membuat orang lepas dari siklus kekalahan. Siklus kehancuran. Ya. Kalau ada kejadian apa-apa yang buruk, misalnya kena cancer, oh, ini kesalahan saya sih. Ini saya dulu begini begitu. Nah, coba deh saudara lihat. Jadi orang secara insting mempunyai pemikiran bahwa ada sebab akibat. Gak pernah berpikir bahwa kita sudah ditebus gitu. Ya, kita sudah ditebus. Begitu baiknya Tuhan. Ya, ayat 19. Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu kepadaku." Tapi dia udah gak dengerin deh ya. Elia mengambil dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas, upper room, dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Ya, ditaruh di tempat tidur. Nah, ini gambaran ya, bayangan di Perjanjian Baru itu bayangan, substansinya Yesus. Nah, bayangan tempat tidur Elia itu Nabi Allah. Artinya tempat tidur itu tempat tidurnya dia kan, pengurapan. Nah, itu gambaran ya. Bahwa tentang tempat tinggal. Ya, di dalam Kisah 1 ayat 13. Ini saudara simpan aja di dalam hati dulu. Saya jelasin yang lain.
Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang, tinggal di ruang atas. Dia bicara tadi church. Ya, saya bersyukur sebagaimananya keluarga saya dulu tiap hari Minggu pasti ibadah dulu. Ya, saya bawa keluarga saya juga begitu, ibadah. Ya, at least menjadi kebiasaan yang baik. Mereka itu ada Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon Zeitman orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Udah lihat ya, mereka semua tinggal di ruang atas. Tinggal di sana. Amin. Ya, dan itu aman. Tadi yang mati aja bangkit di ruang atas. Ya, Yesaya 54 ayat 17, saya mau bicara keamanan. Setiap senjata yang ditempat terhadap engkau tidak akan berhasil. Jadi orang punya rencana apapun yang jahat buat kita, kalau kita tinggal di ruang atas. Ya, ruang atas itu bukan bicara tempat, tapi bicara tadi ya, kesadaran Yesus sepenuhnya, kita duduk bersama Yesus. Ya, tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dilupakan. Ya, bukan fokus di ruang bawah, itu kematian atau tuntutan, kutuk, hukum Taurat, tidak. Ya, setiap orang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Kenapa kita bisa membuktikan salah? Hikmat. Di Perjanjian Baru dijelaskan. Ya, kalau orang bawa kemarian nggak usah pikirin apa-apa. Nanti di situ Roh Kudus sendiri akan menuntun, menaruh perkataan. Saya ngalamin. Ya, mau dituduh apa juga, kalau udah duduk, Roh Kudus gimana nih? Dikasih kata-katanya. Mau diancam orang, preman, apapun, waktu duduk, Roh Kudus gimana nih? Dikasih kata-katanya. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Nah, kita bukan hamba, kita anak. Sekarang ya, bapak, anak bapak. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Kebenaran, sama-sama katakan kebenaran yang kita terima. Artinya apa? Kita menerima kebenaran yang diberikan, hadiah. Demikianlah firman Tuhan. Konsisten, saudara? Konsisten. Amin. Ya, luar biasa. Jadi siapapun yang mengutuki, yang speak jahat, ya, itu sebenarnya kalau pastor tadi sampaikan, sebenarnya dia ingetin, misalnya ayat ini bukan mau ngebales, bukan nyusahin diri itu orang katanya. Karena di dunia ini sebenarnya dukun-dukun tuh semua tahu tuh, saudara. Kalau dia tolong santet si Melki gitu, misalnya gitu. Dia tanya, si Melki itu orang Kristen? Iya, nggak ada yang mau, nggak berani. Karena mereka tahu, mereka aja tahu, setan aja tahu. Kalau dia kirim telus, santet atau apapun, itu yang kena mereka. Itulah firman tadi. Tiap senjata ditempa melawan aku tidak akan berhasil, malah balik gitu maksudnya. Nah, lanjut ya, bahwa di Kisah 1 ayat 15, 13-nya, 15-nya, di ruang atas itu pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, ya, dan 120 orang ini gambaran end of the law, ya, akhir dari hukum Taurat. Ya, akhir dari daging, human effort, upaya diri. Kita tahu ya, upaya diri itu sama juga menolak finish work. Upaya diri itu sama juga menentang sebenarnya tanpa sadar. Orang ya marah kalau dibilang itu. Enggak, kita menentang, kita juga terima kasih karunia. Tapi upaya diri, nggak ada iman, saudara. Sebenarnya menentang tanpa sadar. Nah, saudara dan saya by grace sudah paham gitu. Saya nggak mau menentang kasih karunia. Jadi upaya siapa yang Pak? Ya upaya Yesus, pekerjaan yang sudah selesai. Ya kan harus ada kita-kitanya, saya-sayanya, gua-guanya gitu, self-selfnya. Apa? Bingung juga kalau ditanya. Apa? Coba. Apa bagian yang, kalau ada bagian Tuhan, ada bagian manusia, apa bagian manusia? Silakan jawab. Dalam karya kayu salib,
Ya, apa kontribusi Anda? Orang kejadiannya juga 2000 tahun yang lalu. Zero. Ya, makanya dibilang pekerjaan sempurna Tuhan Yesus di kayu salib. It is finished. Kontribusi saudara adalah cuma dosa. Hal yang negatif kontribusinya. Ya, zero berarti dosa yang ditebus sama Tuhan. Kan pertukaran. Dosanya dosa kita, kebenarannya kebenaran Yesus. Ditukar. Itu kebenaran yang hadiah aja, kebenaran yang sempurna. Amin. Nah, itu gambarnya di dalam 2 Tawari 5 ayat 12-14 sudah diberikan. Nah, ini bicara lagi sekali lagi ya, local church ya, gereja lokal. Demikian pula para penyanyi, orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mesbah, berpakaian lenan halus dengan ceracap, gambus dan kecapinya. Ya, lenan halus itu juga bicara apa? Nggak berkeringat ya. Res bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Nah, ini bicara apa? Kayak lagi tadi gambaran end of the law. Angka 120 ini. Kenapa saya juga nggak tahu. Ya, saya sampaikan aja. Ya, 13. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Hanya naikkan pujian dan syukur, memuji Tuhan. Kenapa? Karena hanya menerima. 14. Nah, lanjut 13b. Mereka menyanyikan suara dan dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik. Ya, Tuhan itu hanya ada baik. Jadi kalau saudara dipaksakan, nggak bisa, Tuhan juga ada kekerasannya, Tuhan juga menghukum. Entar dulu, apa dulu? Kepada siapa dulu? Konteksnya apa? Kalau di luar Yesus, ya iya dia nggak terima keselamatan, gimana? Kalau bagi anaknya, umatnya, sebab Tuhan baik. God is good. Berapa lama? All the time. All the time, God is good. Ya, saya selalu bilang, good is good. Jangan yang buruk, kematian, bangkrut, sakit, terus dia bilang good juga. Nggak bisa. Betul, Tuhan bisa merubah yang buruk jadi baik. Musuh merancang-rancangan yang jahat, Tuhan menjadi merancangkan jadi kebaikan. Tapi itu bukan dari Tuhan. Bahwasannya, untuk selama-lamanya, hesetnya. Jadi kasih karunia Tuhan itu selama-lamanya, continue, berkelanjutan, tanpa putus. Itu udah bahasanya. Tuhan baik, untuk selama-lamanya heset, kasih karunianya. Dan ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, dipenuhi kemuliaan, saudara. Amin. Ayat 14. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Nah, kita percaya ya, ketika kita mendengar dalam ibadah seperti ini, hanya mendengar bahwa Tuhan Yesus baik, Bapa kita baik, hanya ada baik, dan Dia memberikan supply kasih karunia, kelimpahan kekayaan kasih karunia. Kita duduk diam menanti, terima, amin, so be it. Kemuliaan, saudara. Yang percaya katakan amin. Kemuliaan. Itulah yang kita sedang dengar sekarang. Ya, balik ke Elia tadi ya. 1 Raja 17 ayat 19 tadi, balik coba lihat lagi 19 ya tadi. Oh, udah ya. Ayat 21-nya. Oke. Nah, 21. Kemudian kan tadi mati anaknya, si perempuan janda Sarfat. Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Nah, ini artinya dipeluk tadi ya, di embrace. Ini gambarannya sama aja ya. Dan berseru kepada Tuhan, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Ayat 22. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. 23.
Ia mengambil anak itu, membawanya turun dari kamar atas, upper room ya, ke dalam rumah dan memberikan kepada ibunya. Kata Elia, inilah anakmu, ia sudah hidup. Jadi sandwich ya, sandwich itu roti itu ya di tengah-tengah. Bed, gambaran church. Elia tidur di situ, ada pengurapan, dan Elia di atasnya. Jadi si anak di tengah-tengah kan. Nah, ini poinnya. Ya, urapan di bawah, di atas, hidup. Amin. Ya kalau sederhananya, pastor cuma mau sampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Church, gereja, gambaran dari bed itu, tempat tidur itu. Dan orang tua atau pastor semua harus memeluk, mengembrace. Amin. Jadi cara praktis juga, bawa anak-anak saudara ke gereja, ke ibadah. Kalau dia tinggal di tempat kita, masih di bawah makan minum dari kita, bawa beribadah. Mau marah-marah deh, nggak mau misalnya suatu ketika pasti berterima kasih. Karena nggak ada jalan lain saudara. Kalau kita bilang hidup dalam jalan yang penuh bahagia dan sejahtera, gak ada jalan lain kalau itu. Maksudnya kalau bukan dari finish work Yesus, kalau diupaya manusia, pasti gagal. Pasti ada kekurangan. Tapi kalau upaya Tuhan pasti sempurna, malah progresif, naik. Coba lihat Elisa sekarang. Sama juga 2 Raja-Raja 4 ayat 10. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil dan berdinding batu. Nah ini ada pasangan ya, udah tua nggak punya anak, tapi Elisa itu muridnya Elia ya, Elisa ya, sebuah kamar atas yang kecil berdinding batu, dan baiklah ya kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur. Nah ya, sebuah meja, kursi, sebuah kandil. Bila ia datang kepada kita, dia boleh masuk ke sana. Nah, gambaran sekali lagi ya, ruang atas, gambaran church nih. Sekarang kita mau perhatikan 11. Ada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ke kamar atas dan tidur di situ. Ya, kita mesti lihatnya seperti itu. Nah, kemudian mereka nggak punya anak. Ada bujangnya Elisa bilang mereka nggak punya anak. Berdoa dikasih anak. Anaknya kemudian mati ya. Ayat 19, langsung aja kita lompat ya. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya nih, anak nih. Aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawalah kepada ibunya. Dibawa kepada ibunya nih anak. Dari luar. Diangkatnya dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduk dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sudah itu matilah ia. Duduk di pangkuan, mati. Padahal ini anak janji nih. Nah ibunya bawa kemana? Dia bilang ayat 21, lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Nah ini sekali lagi gambaran local church. Dibawa, ya ditutup, nyala pintu dan pergi, sehingga anak itu saja diam di dalam kamar. Ya dari mulai anak muda Eutikus, anak muda zaman Elia, zaman Elisa, konsisten ya. Ini ceritanya konsisten. Mati, bangkit. Mati, bangkit. Ya nggak ada yang lebih. Ini mati itu udah mentok deh. Masalah yang mentok. Dan dibangkitkan. Nah perempuan ini cari Elisa. Ya 18 mil dia naik keledai. 5-6 jam. Ya dan sehari maksudnya kedai selama 10-12 jam. Nah kemudian sampai ayat 32 ketemu ya Elisa. Sampai 34 ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati, terbaring di atas tempat tidurnya. Sekali lagi ya, tempat tidur si anak. 33. Sudah itu ia masuk, ditutup nyala pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoa ia kepada Tuhan. 34.
Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu. Sama tuh. Elisa ranjang dibaringkan. Ya, Paulus dipeluk, embrace. Ya, mulutnya di atas mulut anak itu, nih gambaran aja, matanya di atas mata anak itu, telapak tangannya di telapak tangan itu, anak itu, ya, karena ia meniarap di atas anak itu, sehingga panaslah badan anak itu. Bukan dia yang membangkitkannya. Lihat ya, sesudah itu ya berdiri kembali dan berjalan ke dalam rumah itu, sekali ke sana, sekali ke sini, bolak-balik dia sambil berdoa, dan meniarap pula lah di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Hidup, saudara. Ya, bawa ke gereja. Poinnya itu yang Master mau sampaikan. Ya, jadi place di tempat yang sudah diurapi, dipeluk, urapan di atasnya. Ya, jadi prinsipnya tuh sama. Buat kita melihat suatu pewahyuan bahwa hidup kita juga, ya, anak-anak kita itu membutuhkan, bukan, sekali lagi, bukan tuntutan. Kita tahu ruang atas itu apa gitu maksudnya. Bersama Yesus. Dan ada urapan korporat juga bersama-sama, nih seperti ini, sama Yesus. Makanya disebutnya konsistennya itu Sabat Day ya, kalau di Perjanjian Lama. Mazmur 92 ayat 1. Ini beberapa ayat terakhir ya. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Sabat Day. Nah, buat kita hari Minggu, kebangkitan, Minggu kebangkitan kan? Ayat 2-nya ya. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namanya yang maha tinggi. Sama tadi seperti Tawari. Waktu dinyanyikan nyanyian, kemuliaan Tuhan turun. Nah, itu kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar, kata Tuhan kan? Pekerjaan aku lakukan bahkan lebih besar. Itu urapan, saudara. Effortless, tanpa upaya kita. Mudah, ya, smooth. Makanya sebagai ayat terakhir yang sebenarnya saudara saya terima nih. Karena ini kehidupan. Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Kehidupan. Flourish. Bertunas seperti pohon korma. Ya, pohon korma 200 sampai 300 tahun umurnya. Saudara googling aja. Ya, panjang. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Udah kuat, tinggi, besar, kokoh, wangi lagi. Kutu-kutu, semua penyakit-penyakit nggak bisa nempel di pohon aras. Ya, tumbuh subur. Di mana? Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Nah, ini bicara local church lagi. Ditanam, tertanam. Dan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ketika ditanam, bertunas di pelataran court di luar. Keluar dimanapun kita berada, kita ada di upper room. Maksudnya begitu. Saudara, ya bagi saya tinggal omongin aja. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Jadi kan orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon, ditanam di bait Tuhan, di pelataran, bertunas di pelataran Allah. Ya, pada masa tua, dibilang ya, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Amin. Jadi nggak lisut, kisut, hancur. Apa tuh? Ya, saya mau udah nenek-nenek, udah faktor U, udah lemah. Enggak, masih berbuah. Kalau berbuah itu sari-sari makanannya dari dalam, dari Tuhan. Kita hanya tahu udah di dalam perjanjian baru kasih karunia berbuah hanya hidup oleh roh, nggak bisa hidup oleh daging. Daging itu nggak akan berbuah. Yang ada perbuatan daging. Kalau buah itu buah roh, berbuah. Ya, menjadi gemuk dan segar. Tuh, gemuk itu artinya fatness, bukan kisut-lisut tadi. Kisut-lisut apalagi ya, kerut.
Jadi kemudian gimana nggak berkerut Pak Melki kalau udah umur dengan jalannya umur? Ya itu, ditanam di rumah Tuhan, bertunas, floris di pelataran rumah Tuhan, gemuk dan segar. Segar itu evergreen. Saudara jangan pernah percaya, sekali lagi kita ulang-ulang, nggak usah takut ya. Bahwa semakin banyak umur saudara, saudara semakin kuat. Dari kekuatan kepada kekuatan. Mana bisa Pak? Jangan ngomong mana bisa. Nggak ada yang mustahil bagi Allah kita. Sekarang kita dapat pewahyuannya yang luar biasa. Nah, buktinya Tuhan apa bilang ini? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Saudara, Tuhan apa yang ngomong gitu? Belum kejadian nih. Ya minimal sekarang kan saya udah 60 tahun. 70 tahun lagi gimana? Tambah kuat dan gitu aja. Tambah sehat. Gemuk dan segar. Bahwa Tuhan itu benar. Dia gunung batu, bahwa dia gunung batuku. Artinya apa? Dia perlindungan kita. Kita udah aman bener. Tidak ada kecurangan padanya. Sama-sama katakan tidak ada kecurangan. Tidak ada kecurangan. Tidak ada kecurangan. Artinya apa? God cannot lie. Otak itu ya tapi nggak pakai tapi. Saudara mau terima. Yang nggak mau terima juga nggak apa-apa. Tapi rugi kan? Rugi, saudara ya. Nah, kita nggak mau rugi, sama-sama katakan. Kita mau benefit, mau untung. Ya tersedia. Amin. Ya, jadi kita juga gemuk tadi bicara juga diurapi juga kan? Fatness diurapi dengan minyak. Saudara mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini kesempatan saudara. Ikuti saya berdoa, ikuti ya. Katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, sebagai saya, dibangkitkan oleh karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Dan saya adalah anak yang paling dikasih oleh Bapa. Saya bersyukur bahwa saya memiliki Yesus. Saya memiliki pengurapan yang berlimpah-limpah. Mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Mari kita tutup ibadah kita malam hari ini dengan perjamuan kudus. Ya, dengan firman kita sudah dibasuh dari debu-debu, dan dengan perjamuan kudus kita diseka dengan kain lenan halus yang putih bersih. Saudara, setiap pertemuan dikatakan memecah-mecahkan roti, Holy Communion. Ya, memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kematiannya ada warisan buat kita. Amin. Yang karena ada kematian ada warisan. Kita terima warisan. Ya, sebab apa yang kutuliskan kepadamu, kata Rasul Paulus, aku terima sendiri dari Tuhan. Tuhan Yesus pada malam dia diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur, ya, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Luar biasa ya, dipisahkan tubuh. Ya, tubuh Kristus diremukkan, hancur, supaya kita utuh. Sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, tukar air dan darah di kayu salib kan, supaya dosa kita semua dihapus. Sebelumnya dicambuk habis sampai tersingkap tulang-tulangnya. Dikatakan tulang-tulangnya, Yesus tuh melotot kepada dia. Menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung di kayu salib antara bumi dengan langit. Sudah lihat film itu. Ya, semua kegelapan seperti angin puting beliung, dosa, kutuk, murka, semua yang buruk, ya, diserap habis. Nggak sisa buat kita, nggak ada. Sehingga kita bisa rest, bersandar di
dalam kasihnya di dadanya ya. Kemurahan kebaikan yang kita terima. Dan kita tinggal berkata, Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Saya sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut atau serupa dengan itu. Ada DNA Kristus, Zoela, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh saya. Yang seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya, apa yang kita berbuat prosper, good sukses. Kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Semua kutuk dari Adam sudah putus, sudah selesai. Ya, gandum terbaik dari sebater dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat, tubuh sehat. Saudara, daging Kristus, tulang Kristus, sembuh semua. Semua penyakit apapun, semua sakit apapun, semua penderitaan apapun, jadi tanggung Yesus. Yang sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Dosa kita sudah diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Tuhan tidak mungkin pernah ingat dosa-dosa kesalahan kita. Tidak mungkin diinput. Continue berkelanjutan di bawah air terjun darah Yesus terus-menerus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, kita diampuni segala dosa, dibenarkan sepenuhnya. Ya, kita pewaris Kanaan. God's rest, tanah yang mengalir, flow, mengalir, berlimpah artinya, susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, baik isinya. Kita tidak bangun, tidak isi, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Air bicara finansial, keuangan. Kita nggak gali, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau. Ya udah, tadi ya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima. Kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat, saudara. Kita mewarisi dunia ini, wealth and health, ya, kesehatan, kemakmuran. Gak usah takut, sudah kita terima, sudah ditebus. Yang mewarisi berkat Abraham, mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat hujan akhir, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places. Karisma, karena roh. Semua janji, semua berkat Tuhan sudah bayar overpayment dengan darah yang mahal. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, kita mengucap syukur, berterima kasih bahwa karyanya luar biasa. Ya, saudara terima mujizat supranatural, mujizat kreatif Tuhan.